Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan mencatat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu, sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku? Sekalipun ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca itu adalah peristiwa ketika bangsa Israel setelah 40 tahun lamanya. Mereka yang berasal dari tanah perbudakan Mesir, dan mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, dan pada waktu itu bangsa ini siap memasuki negeri yang dijanjikan kepada mereka, negeri Kanaan. Dan Musa sebelum mereka memasuki negeri itu, Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk mengintai negeri itu. Itulah sejarah, itulah mungkin agen rahasia pertama yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu juga mungkin yang cikal bakal Mossad, agen rahasia Israel yang sangat terkenal. 12 orang, selama 40 hari firman Tuhan mencatat, mereka mengintai negeri itu, memapping negeri itu. Negeri akan mereka masuki. Dan setelah 40 hari mereka ada di negeri Kanaan, mereka kembali kepada bangsa Israel, dan mereka mulai melaporkan apa yang mereka lihat. Ada 12 orang. 12 orang itu sepakat mengatakan, negeri itu sangat luar biasa. Negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Kenapa selalu ini dikatakan dari awal, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu? Karena pada waktu itu, susu dan madu adalah lambang kemakmuran. Jadi, bila dalam satu keluarga ada susu dan madu, di dalam rumah tangga mereka ada susu dan madu di meja makan mereka, berarti keluarga itu keluarga yang berkecukupan, keluarga yang sejahtera, keluarga yang makmur. Dan ini yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Waktu mereka masih dalam tanah perbudakan, negeri itu akan berlimpah dengan susu dan madu. Dan ketika 12 orang itu kembali, itu sama laporan mereka. Tapi ada 10 yang mengatakan, tapi orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, kita tidak mungkin mengalahkannya. Dan saudara tahu bangsa Israel itu meratap. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan bangsa itu. Sedangkan ada 2 orang. Ada 2 orang, Yosua dan Kaleb mengatakan, oh memang mereka bangsa yang kuat. Tapi Tuhan menyertai kita. Dan kita akan mengalahkan negeri itu. Saudara, orang Israel pada waktu itu lebih percaya kepada omongan 10 orang. Suara terbanyak. Pada waktu itu suara terbanyak 10 orang itu. Sedangkan 2 orang ini suara yang kecil, saudara. Peristiwa yang sama. Negeri yang sama. Keadaan yang sama. Dilihat oleh 12 orang.
Ada yang mengatakan itu memang benar negeri berkat, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, tapi kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi yang ada dua mengatakan, oke, negeri itu baik, negeri itu sangat luar biasa, dan kita bisa mengalahkan. Dan orang Israel cenderung lebih percaya kepada 10 orang yang ada. Sekali lagi saudara, itu peristiwa yang sama, negeri yang sama, keadaan yang sama, tapi ada dua cara pandang yang berbeda. Dan ini sangat-sangat penting sekali. Saking orang Israel pikir mereka tidak bisa masuk, dan Yosua dan Kaleb meyakinkan mereka kita bisa. Mereka sampai memutuskan ingin melempar Yosua dan Kaleb itu dengan batu. Dan mereka mengajak bahkan begini, ayo kita kembali ke Mesir. Di negeri di mana mereka menjadi budak dulu. Karena mereka takut saudara memasuki negeri itu. Padahal mereka lupa, Tuhan sudah menjanjikan. Ya. Yosua dan Kaleb ingat dengan janji firman Tuhan. 10 orang ini mereka lupa dengan janji firman Tuhan. Saudara, janji firman Tuhan kepada saya dan saudara begitu indah. Makanya kenapa saya selalu mendorong saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena di firman Tuhan ada banyak janji firman Tuhan. Kita boleh menghadapi kenyataan yang sama. Kita boleh mengalami peristiwa yang sama. Tapi dengan cara pandang yang berbeda. Oke? Sampai Tuhan bilang begini kepada Musa pada waktu itu. Berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku? Wow, ini bahasa keren. Berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku? Bukankah mereka sudah begitu banyak melihat mujizat, tapi mereka lupa dengan mujizat. Mereka lupa dengan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Selama saudara, mereka ada di padang gurun. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita lupa kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Kita hanya melihat kenyataan. Memang bangsa Israel tidak bisa mengalahkan orang Kanaan yang kuat dan bangsa yang sudah terbentuk dengan sangat hebat. Sedangkan mereka bangsa budak. Tapi Yosua dan Kaleb bilang begini, yang menyertai kita itu lebih besar. Yang menyertai kita itu Tuhan. Saudara, ada satu survei yang mengatakan begini, saudara. 95% bisnis, usaha yang dibangun dalam waktu 5 tahun, 95% itu bangkrut. Dan kalau kita melihat hal itu, saudara, kalau Anda akan memulai sebuah bisnis dan saudara melihat data itu, mungkin saudara akan bilang begini, nggak usah deh kalau kayak gitu. Nggak usah buka usaha baru, nggak usah membuat sesuatu yang baru, karena 95% dalam jangka waktu 5 tahun, usaha yang baru dibangun dalam jangka waktu 5 tahun, 95% bangkrut, tutup. Berarti saudara kadang-kadang melihat, berarti ada 5% yang berhasil. Kenapa kita nggak melihat 5% yang berhasil? Cara pandang kita itu berbeda, saudara. Itu akan menentukan akan bagaimana masa depan kita. Saudara, saya mau cerita kepada saudara. Saya diizinkan untuk menceritakan ini berapa kali saya minta saudara supaya ini diceritakan dari beberapa tahun yang lalu. Tapi orang ini selalu mengatakan, Pak Nixon sabar, tunggu. Nah saudara, karena ini berhubungan dengan mamanya terutama. Tahun yang lalu mamanya meninggal. Dan dia dan papanya juga bilang sama saya, Pak Nixon, karena mama sudah nggak ada. Mereka bilang begini sama saya dulu, kami nggak enak kalau mama dengar cerita ini ketika mama masih hidup. Biar aja kalau ketika mama sudah nggak ada, akhirnya saudara mereka mengizinkan saya untuk menceritakan ini. Saudara, satu kali beberapa sudah sangat lama, saudara, ada seorang anak, saudara, dia sangat trauma dengan masa lalunya. Jadi ceritanya begini, anak ini, saudara, dari kecil, dia sudah melihat mamanya itu selingkuh. Jadi gini, mamanya ini memakai anak ini sebagai tameng. Jadi keluar dengan anak ini, pergi dari anak ini masih TK. Dan ternyata, saudara, anak mamanya ini selingkuh. Tidur dengan pria yang lain, di hotel, atau di rumah mereka yang lain. Dan kalau tidur di hotel, saudara, anak itu disuruh tidur. Di kamar yang sama. Pada anak ini nggak bisa tidur, saudara. Dia hanya pura-pura tidur. Dan mamanya melakukan perselingkuhan, persinahan dengan pria yang lain. Saudara, anak ini trauma sekali, saudara. Itu luka yang sangat dalam bagi dia. Sampai dia SD, saudara. Pada akhirnya papanya tahu dan papanya menceraikan mamanya ini. Saudara, itu trauma sejak SMP kelas 1. Bahkan hampir waktu SD. Sejak SMP kelas 1, anak ini, saudara, telah melakukan hubungan seks secara terbuka dengan beberapa pria. Karena apa? Dia trauma dengan masa lalu. Saudara, dia sekitar kelas 3 SMP, saudara, dia ketemu dengan kami. Kemudian dia mulai masuk dalam pembinaan. Sebuah peristiwa yang sama.
Dia ceritakan ketika semua itu dan dia jadi trauma, jadi orang yang sangat ketakutan, yang sangat tertutup. Saudara, peristiwa yang sama. Dari dulu juga kami membina anak-anak yang broken home. Anak-anak yang saudara punya masa lalu yang sangat kelam. Mereka sama menghadapi broken home. Menghadapi orang tua yang bercerai, orang tua bertengkar, dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara kami mengajak mereka untuk melihat itu, mereka nggak bisa mengubah. Seperti anak ini saya bilang, kamu nggak bisa mengubah masa yang sudah lalu. Oke? Tapi kamu perlu berdamai dengan masa lalu. Apa penjelasan kami tentang berdamai dengan masa lalu? Berdamai dengan masa lalu yang selalu kami jelaskan saudara kepada anak-anak. Berdamai dengan masa lalu ketika kamu melihat masa lalu kamu. Semenyakitkan apapun itu. Sehancur apapun itu, segelap apapun. Kamu tidak akan trauma lagi. Kamu tidak akan sakit lagi. Ketika kamu lihat masa lalu kamu, berdamai dengan masa lalu, itu kamu akan damai lihat itu. Tidak akan trauma, tidak akan sakit hati, tidak akan dendam lagi dengan masa lalu. Itu yang namanya berdamai dengan masa lalu. Kami mengajak anak ini, saudara, untuk melihat hal itu. Butuh waktu. Tapi saudara tahu, kami selalu yakin firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya bilang sama anak itu, kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak bisa. Kamu tidak bisa. Dan itu bukan kesalahan kamu. Bukan kesalahan kamu. Tapi saudara mengajak anak ini, saudara, untuk belajar itu butuh bertahun-tahun. Untuk melihat peristiwa yang sama. Tapi dengan kacamata yang berbeda. Sehingga pada waktunya saudara anak ini dipulihkan, dia siap, dan akhirnya dia menikah, saudara, dia punya keluarga yang sangat-sangat akhirnya kuat di dalam Tuhan. Suaminya sangat mencintai dia, punya anak-anak. Tahun yang lalu, saudara, mamanya ini meninggal, walaupun udah bercerai, tapi dia dengan papanya, tapi anak ini masih kontak dengan mamanya, dan dia mengizinkan saya cerita itu. Dia bilang sama saya, Kak, ceritakan kepada orang. Boleh, Pak Nixon, sekarang Pak Nixon ceritakan kepada orang, karena mama udah nggak ada. Biarlah orang tahu. Sekelam apapun masa lalu. Seperti yang Kakak Nixon selalu bilang sama saya. Oke, berdamai dengan masa lalu. Ketika kamu melihat masa lalu, kamu nggak dendam, kamu nggak marah, kamu nggak kecewa. Tapi ada damai sejahtera ketika kita bisa melihat masa lalu. Peristiwa yang sama. Saudara mungkin masih ingat dengan kisah saya juga, saudara, yang saya pernah ceritakan tentang seorang oma, pendoa saya yang pertama kali, yang meninggal kira-kira 11 tahun yang lalu, saudara. Ya, dia meninggal ketika umur 90 tahun. Dia kehilangan suaminya ketika suaminya berumur 36 tahun, dengan meninggalkan 9 orang anak. Peristiwa yang sama, dia takut, dia trauma, yes. Tapi saudara, dia melihat dengan kacamata yang berbeda. Dia pakai hari-harinya untuk bekerja dan berdoa. Dia bisa membesarkan 9 orang anak. Semuanya sukses, semuanya berhasil. 9-9-nya loh, saudara. Ya kan? Ketika dia meninggal di tengah-tengah keluarga, di tengah anak-anak yang sangat mencintai dia, sukses, 9 orang anak, 9 orang mantu, dan 23 orang cucu. Dan saudara tahu, beberapa waktu yang lalu, anaknya yang paling tua, saudara, itu meninggal. Dia belajar dari mamanya. Ketika mamanya meninggal, mamanya bilang, oke, Mama udah kan Oma pergi. Dan ketika saudara, mamanya ini lihat, dia bilang begini, itu papa kalian sudah datang menjemput Mama. Papa kalian ganteng sekali. Saudara, ketika beberapa waktu yang lalu, satu kali saya lama kontak dengan keluarga ini, tentu khusus anak-anaknya, karena dulu saya dengan Oma ini, anaknya yang paling tua kontak saya. Masih ingat saya, Pak Nixon? Dia bilang, Pak Nixon, saya tahu waktu saya sudah akan tiba. Ya sudah 70 tahun lebih Bapak ini, saudara. Saya dari mana tahu? Beberapa hari ini saya sering melihat Mama. Dalam mimpi saya atau dalam kenyataan. Dan saya lihat Papa. Mungkin Pak Nixon tidak pernah lihat papa saya. Tapi papa saya lihat memang mama saya sempurna, tidak tua. Seperti orang yang masih muda. Itu beberapa kali yang disaksikan orang, saudara. Oke? Jadi kebanyakan tubuh kemuliaan itu adalah tubuh kita yang terbaik, saudara. Yang paling ganteng, paling primanya, saudara. Dan itu yang anak ini katakan. Pak Nixon, saya akan pergi. Dia akan tahu. Dan dia nggak takut dengan kematian, saudara. Dia nggak takut. Lalu begitu banyak orang menghadapi kematian atau menghadapi peristiwa yang besar dengan takut. Peristiwanya sama, tapi mereka memandang dengan cara berbeda. Dia bilang, ini sudah waktunya, Pak Nixon. Saudara, beberapa waktu yang lalu, Bapak ini dipanggil Tuhan. Dan ketika saudara saya dikirimin fotonya sama istrinya, saya lihat fotonya, saudara, wow, tersenyum. Orang yang meninggal dalam Tuhan, dia tidak takut menghadapi maut. Karena ketika dia lihat, yang jemput dia itu malaikat. Yang jemput dia orang-orang yang dia cintai. Yang jemput dia itu Tuhan Yesus. Peristiwa yang sama. Oke, kematian dan lain sebagainya. Tapi mereka ada cara yang berbeda. Karena apa? Di dalam mereka itu ada firman Tuhan. Kalau saudara punya janji Tuhan, saudara akan melihat peristiwa apapun berdasarkan janji Tuhan. Israel, 10 orang dan kebanyakan, mereka melihat kenyataan bangsa itu kuat. Tapi Yosua, Kaleb, mereka melihat
janji Tuhan, negeri itu akan jadi milik mereka. Tetap bertahan, tetap kuat menghadapi apapun. Saya berdoa, saudara, supaya saudara kuat menghadapi apapun, melihat segala sesuatu dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.